Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Ayu Destriani dari kelas 12 IPA 2. Saya akan menjelaskan tentang praktek pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang pertama adalah latar belakang. Di negara kita, terdapat jenis-jenis tumbuhan yang beraneka ragam. Keadaan seperti iklim dan tanah sangat mendukung kelangsungan hidup beraneka tumbuhan tersebut. Pertumbuhan adalah pertambahan jumlah sel pada satu organisme. Pertumbuhan bersifat tidak dapat kembali atau irreversibel. Sedangkan perkembangan merupakan proses untuk mencapai kematangan fungsi satu organisme. Walaupun berbeda dari segi pengertian, namun kedua proses ini berjalan secara simultan atau pada waktu yang bersamaan dan saling terkait. Adapun perbedaannya terletak pada faktor kuantitatif dan kualitatif. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif karena mudah diamati, yaitu terjadi perubahan jumlah dan ukuran. Sebaliknya, perkembangan hanya dapat dinyatakan secara kualitatif karena terjadi pertumbuhan fungsional dalam tubuh suatu organisme sehingga tidak dapat diamati. Sama halnya dengan tumbuhan berkecambahan. Pertumbuhan yang dapat diukur secara kuantitatif, proses awal perkecambahan dimulai dari imbibisi. Selain itu, proses perkecambahan juga membutuhkan cahaya. Selain itu, proses perkecambahan membutuhkan cahaya. Kekurangan cahaya akan mengganggu proses fotosintesis pada kecambah yang menimbulkan gejala etiolasi atau gejala ini dapat dilihat dari batang kecambah. Akan tumbuh lebih cepat namun lemah dan daunnya berukuran kecil, tipis, dan berwarna pucat. Sebaliknya, tumbuhan yang tumbuh di tempat terang menyebabkan tumbuhan tumbuh lebih lambat dengan kondisi relatif pendek. Daun berkembang tampak lebih segar dan batang berkecambah lebih kokoh. Yang kedua ada tujuan praktikum. Tujuan praktikum yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan kacang hijau yang terkena cahaya matahari langsung dan tidak langsung. Selanjutnya yang ketiga ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Yang kedua, bagaimana perbedaan pertumbuhan kacang hijau yang terkena cahaya matahari langsung dan tidak langsung. Yang keempat ada landasan teori. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan berbiji dimulai dengan perkecambahan, yaitu muncullah plantula atau tanaman kecil dari dalam biji. Bagaimana batang pada kecambah di atas kotiledon disebut epikotil dan bagian batang kecambah di bawah kotiledon disebut hipokotil. Air yang masuk mengaktifkan embrio untuk melepaskan hormon giberlin atau GA. Hormon ini mendorong aleuron atau lapisan tipis bagian luar endosperma untuk mensintesis dan mengeluarkan enzim-enzim bekerja menghidrolisis cadangan makanan yang terdapat dalam kotiledon dan endofilem. Kacang hijau atau Vigna radiata L. merupakan tanaman kacang-kacangan ketiga yang banyak dibudidayakan setelah kedelai dan kacang tanah. Bila dilihat dari kesesuaian iklim kondisi lahan yang dimiliki, Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki kesempatan untuk melakukan ekspor kacang. Biji kacang hijau dapat berkecambah apabila berada dalam lingkungan yang memenuhi syarat untuk perkecambahan, yaitu kandungan air kacang hijau dan kelembaban udara sekeliling harus tinggi. Menurut Suwarsono, pada tahun 1989 menyatakan bahwa cahaya merupakan perangsang utama dalam hidup tumbuhan. Beberapa respon tumbuhan terhadap interaksi cahaya yang berbeda-beda adalah dilakukan oleh auksin dan efeknya timbul karena berkurangnya efektivitas auksin pada keadaan cahaya terik. Menurut Hasan, pada tahun 1997, bahwa hampir seluruh energi panas atau kalor berasal dari matahari. Suhu meningkatkan perkembangan tanaman sebagai batas tertentu.
Hubungan suhu dengan pertumbuhan tanaman menunjukkan hubungan linear sampai batas tertentu. Untuk alat dan bahan, yang pertama ada sendok, lalu ada tisu atau kapas, ada wadah untuk tempat menanam, air, lalu ada biji kacang hijau, dan label nama untuk memberi perbedaan antara tempat gelap, dan tempat terang. Langkah pertama, sediakan 4 buah wadah, lalu masukkan kapas atau tisu ke dalam wadah satu persatu. Setelah sudah, masukkan biji kacang hijau sesuai dengan wadahnya. Secukupnya saja. Lalu beri air 2 sendok makan. Setelah diberi air, beri label sebagai pembeda. Ini untuk di tempat gelap. Dan ini untuk di tempat terang. Lalu letakkan keempat gelas ini di tempat yang berbeda. Selanjutnya, yang ketujuh, ada data pengamatan. Berikut adalah foto data pengamatan dari hari pertama hingga hari kelima. Yang kedelapan, ada hasil pengamatan. Pada tabel pertama, ada hasil pengamatan perkecambahan kacang hijau di tempat yang terkena sinar matahari. Di tabel kedua, ada perkembangan kacang hijau di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Keduanya memiliki ukuran yang berbeda. Selanjutnya, yang ke-9 ada pembahasan. Pertumbuhan kacang hijau di tempat yang terkena sinar matahari. Pada keadaan ini, kacang hijau mendapat cahaya dengan intensitas yang sangat besar. Akibatnya, pertumbuhan kacang hijau akan lebih lambat, karena sebagian besar hormon auksin terurai oleh sinar matahari. Pertumbuhan kacang hijau di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Pada tempat yang gelap, kacang hijau tidak mendapatkan cahaya matahari sama sekali. Akibatnya, hormon auksin yang terdapat pada biji kacang menjadi sangat aktif dan bekerja secara optimal. Hal itu menyebabkan pertumbuhan kacang hijau menjadi sangat cepat, namun kurang merata, sehingga batangnya lemah. Pertumbuhan kecambah pada tempat gelap paling cepat di antara tempat-tempat lain. Yang ke-10, ada kesimpulan. Berdasarkan dari percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa cahaya matahari mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau. Cahaya memperlambat atau menghambat kerja hormon auksin dalam pertumbuhan meninggi pada tumbuhan kacang hijau, sehingga menyebabkan kacang hijau di tempat gelap mengalami etiolasi. Pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap lebih cepat dibandingkan di tempat yang lebih banyak intensitas cahayanya. Yang ke-11 ada daftar pustaka. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.